Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini." Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus ke mana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran tentang setan memang selalu berbeda-beda dalam diri setiap orang. Ada yang menggambarkan sebagai hantu penjaga kuburan, roh halus yang bergentayangan, arwah orang yang meninggal, pocong, dan lain-lain. Maka ketika ada fenomena pengusiran setan, orang-orang juga memiliki konsep tersendiri yang didasarkan pada keyakinan agama dan juga budaya masing-masing orang. Ajaran Katolik menjelaskan bahwa setan itu benar-benar ada, bukan sekedar konsep, tapi pribadi yang oleh kitab suci dan tradisi dibahasakan dengan malaikat yang jatuh. Dalam Kanon 2851 menyatakan kejahatan bukanlah hanya satu pikiran, melainkan menunjukkan satu pribadi, setan, si jahat, malaikat yang berontak terhadap Allah. Iblis, diabolos, melawan keputusan ilahi dan karya keselamatan yang dikenakan di dalam Kristus. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, dalam Injil Lukas hari ini dilukiskan dengan sangat jelas bahwa setan itu ada dan merasuk ke dalam pribadi seseorang. Ketika melihat Yesus, ia menjadi takut. Dengan kewibawaan penuh, Yesus mengusir setan yang juga mengenalnya sebagai yang kudus dari Allah. Kata-kata Yesus yang penuh wibawa membuat si setan pergi meninggalkan orang yang dirasukinya tersebut. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan,
Lukas mencatat bahwa salah satu tindakan pertama Yesus setelah memberitahukan kemesiasannya ialah mengadakan perlawanan langsung dengan setan. Tujuan utama Yesus dalam pelayanannya adalah membinasakan pekerjaan iblis. Kerajaan Allah tidak akan terwujud tanpa konfrontasi dengan kerajaan iblis. Suatu tanda yang nyata dalam kerajaan itu telah berhenti dinyatakan di antara umat Allah ialah kegagalan melawan kuasa kejahatan secara langsung dengan melepaskan orang berdosa dari perbudakan kepada dosa dan setan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, setan dikenal melalui buah-buah tindakannya. Pekerjaan setan yang paling berbahaya adalah merusak hati dan pikiran. Setan memiliki banyak tipu daya yang memperdaya manusia untuk jatuh dalam cengkeraman kekuasaannya. Iri hati, dengki, dendam, gosip, sombong, korup, judi, hedonia, kemabukan, cinta uang, dan lain-lain adalah karya setan. Maka kita membutuhkan wibawa Kristus. Wibawa itu diperoleh selain lewat sakramen-sakramen yang kita terima, juga lewat komunikasi intens dengannya melalui perayaan Ekaristi, membaca kitab suci, merenungkan kitab suci, berdoa secara pribadi, beradorasi, berdevosi, bermeditasi, bahkan kontemplasi. Mari kita meningkatkan relasi kita dengan Tuhan agar kita dapat mengalahkan kekuasaan setan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, teguhkanlah iman kami akan Dikau dengan senantiasa bertekun dalam doa dan dalam perayaan sakramen dan peri hidup yang suci, agar kami memiliki wibawa untuk melawan kuasa setan yang merusak peri hidup kami dan hidup orang lain. Terpujilah Engkau ya Kristus, kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra,
untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.